ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan daripada kajian puasa kita ya, di kitab Hasyiyah Al-Bajuri ala Syarah Ibn Al-Qasim Al-Ghazi ya, di mana kita sudah sampai di kemarin itu yang membatalkan puasa. Pada malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan perkara yang disunnahkan ketika berpuasa. Tapi sebelum kita membahas itu, ada baiknya kita lihat di halaman 290. Itu di baris yang ke ada tak? Di apa Mas? Di fotokopi. Ada 290 di baris yang ke 7, 8, 9. Baris yang ke-8 ya. Yang ke-8. Baris yang ke-7 dari bawah. Baris yang ke-7 daripada bawah. Di mana Al-Muhashshi Al-Syekh Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tentang yang membatalkan puasa itu adalah sampainya sesuatu benda ke dalam rongga. Apa kata beliau di baris itu? Wala yadurru wusulur riqi al-khalis al-tahiri min ma'dinihi jawfahu. Tidak memudaratkan, tidak menjadi mudarat. Apanya? Apa? Sampainya liur yang murni, yang suci, mima'dinihi dari tempatnya, sampai kemana? Jaufahu, rongga tubuhnya. Jadi kalau kita menelan air liur waktu berpuasa itu tidak membatalkan puasa. Nah itu dia. Syaratnya 2. Syaratnya tuh liurnya tuh bersih dan suci. Tapi kalau liurnya bernajis, bermasalah kan? Atau liurnya nggak murni, liur udah dikeluarkan, jilat balik. Itu dia. Bi khilafi ghairil khalis, berbeda atau dengan sebalik dari liur yang tidak bersih. Wa ghairil tahir, yang tidak suci. Maka ini kalau ditelan itu dapat membatalkan puasa yang dilakukan oleh seseorang. Nah, itu dia. Naam, benar, tentu, ya kan? Yu'fa anhu, dimaafkan daripadanya, daripada liur yang tidak suci dan tidak
murni tadi, fi haqqi man ubtuliya bidami lithatihi, dimaafkan daripada liur yang tidak suci dan bersih tadi pada hak, ya, pada sisi apa? Orang yang ubtuliya, ditimpa olehnya, ditimpa dengan darah gusinya. Jadi disebutkan di sini kalau gusi kita berdarah memang itu nanti ada hukum dimaafkan, ya, itu dimaafkan. Bi khilafihi min ghairi ma'dinihi. Ini berbeda lagi. Tadi kan kalau yang liur itu memang dari tempat keluarnya, asalkan dia itu suci, asalkan dia itu memang murni liur, itu tidak membatalkan. Nah gitu kan. Sekarang kalau seandainya liur itu keluar bukan dari tempatnya, nah, liur tadi keluar bukan dari tempatnya, nah, macam mana tuh gitu? Contoh, ka'an jama'ahu ala nahwi syafatihi, seperti orang yang mengumpulkan liur tadi ala nahwi, pada semacam syafatihi, bibirnya. Jadi dia mengumpulkan liur itu di satu tempat, ya kan? Tsumma bala'ahu, kemudian dia menelannya. Ini bagaimana ini? Gitu. Dikumpulkan liur itu di bibirnya, lalu ditelannya. Kira-kira batal atau tidak puasa orang tadi kalau seperti itu? Naam, tentu. La yadurru khurujuhu ala tarfi lisanihi, tidak menjadi mudarat keluarnya liur pada pucuk lisannya. Nah, maksudnya gini. Jadi kalau yang dikumpulkan tadi, dikumpulkan di bibirnya, itu dapat membatalkan puasa karena sudah mencapai bibir, gitu kan? Tapi kalau dia keluarnya sampai di sisi bagian dalam bibir saja, itu tidak membatalkan. Nah, gitu. Falau kharrajahu ala tarfi lisanihi thumma bala'ahu lam yuftir. Kalau ada orang mengeluarkan liurnya sampai ke sisi bibir bagian dalam, pinggir dalam, ya bukan pinggir luar. Kalau pinggir luar itu sudah di luar kan. Kemudian dia menelannya, maka tidaklah dia membatalkan puasa. Nah, tidaklah menyebabkan puasanya batal. Lam yuftir, tidak membatalkan puasanya. Wala yadurru aidan wusulu dzubabin au ba'udin au ghubari tariqin, tidak memudaratkan, tidak bermudarat juga sampainya lalat, ya kan, sampainya nyamuk, sampainya debu di jalan, lau ghar bitariqin, lau gharbalati daqiqin, sama tak? Lau gharbalati. Mana dia? Sampainya lalat, nyamuk, atau debu jalanan, ya kan? Debu jalanan, maksudnya ghubari tariqin, lau gharbalati daqiqin. Ya, sama tak? Oh, awa ya, makanya bingung kok. Lau bersatu di sini ya. Nah ya, betul. Sampainya lalat, nyamuk,
debu jalan atau gitu. Au gharbalati daqiqin, ayakan tepung. Gharbalah itu kan ayakan. Bagaimana hukumnya kalau kita itu kemasukan lalat ke dalam mulut? Masuk nyamuk ke dalam mulut kita lagi puasa, atau masuk debu-debu di jalan ke dalam mulut, ya kan? Atau masuk apa? Ayakan tepung, jaufahu, ke dalam rongga tubuhnya. Misalnya dimangapkan gitu, mulutnya masuk nyamuk kan, langsung ke perut. Batal nggak puasa orang tuh? Nah, ini juga dibahas, ya kan? Di sini disebutkan tidak mengapa, tidak memudaratkan puasanya, tak batal. Jadi kalau seperti itu nggak usah kita batalkan puasa tadi. Ini makanya perlu kita tuh mengkaji detail-detail perkara gitu kan dalam masalah itu, gitu kan. Kemudian kenapa nggak batal? Li'usri taharruzi anha, karena susah menjaga diri daripadanya. Macam mana kita memastikan debu itu tak masuk ke mulut? Kan itu kan? Nah, susah. Bihasabi sya'ni, jadi li'usri at-taharruzi anha bihasabi sya'ni. Jadi karena sulitnya menjaga daripada yang disebutkan di atas tadi, daripada lalat, nyamuk, debu jalan, atau ayakan tepung, ya kan? Sesuai menurut keadaan. Susah dia, keadaannya susah. Keadaannya memang seperti itu, susah, ya. Maksudnya bihasabis sya'n itu ai sya'nuhu kadzalik, gitu. Hatta law fataha fahu, sampai kalau ada orang sengaja membukakan mulutnya, ya kan? Li ajli wusuliha, membuka mulutnya li ajli, karena agar wusuliha, sampainya dzubab tadi, nyamuk tadi, debu tadi. Jadi kalaupun dengan sengaja dia membukakan itu mulut tadi, akhirnya gara-gara itu masuk nyamuk, itu pun lam yadurra, tak batal puasa, tak memudaratkan. Nah, itulah. Jadi hal ini perlu kita perhatikan, gitu kan. Wa kadza law kharajat maq'adatul mabsur, seperti itu juga, maksudnya tidak membahayakan kalau keluar pantat, ya kan, maq'adah itu kan pantat itu. Maksudnya pantat di situ, pantat yang bulat itu, al mabsur, di tempat ambeien, kan di lingkaran itu kan ambeien keluar deh kan, urat urat itu kan keluar dia. Nah, kemudian ketika dia puasa, fa'adaha, dibalikkan ke dalam, sudah keluar, dorongnya ke dalam. Ini kira-kira batal nggak puasa? Fala yadurru li'udhrihi, maka tidak membahayakan puasanya karena keuzuran orang tersebut, fi dzalik, pada masalah i'adah, mengembalikan itu, karena dianggap uzur itu. Susah pula kalau nggak boleh, kan itu kan. Nah, maka diuzurkan boleh. Nah, gitu. Walau baqiya, ini lagi yang menarik, ya kan. Walau baqiya ta'amun, kalau tersisa makanan, baina asnanihi, di antara gigi-giginya. Rupanya dia nggak sempat gosok gigi, ya kan. Tersisa itu makanan tuh di gigi orang puasa tadi. Fajara bihi riquhu, kemudian mengalirlah dengan makanan tadi liurnya, hatta dakhala jaufah, sampai masuk ke rongganya, ke dalam perutnya, ya kan, min ghairi qasdin, tanpa ada maksud melakukan itu, nah, tak sengaja, tertelan, ya kan, lam yadurra, tidak memudaratkan, tak memudaratkan puasanya. In ajaza an tamyizihi wa majjihi, jika dia tak mampu
membedakan makanan itu dan tidak mampu majjihi, ya, tidak mampu membuangnya, tidak bisa memisah-misahkan lagi mana liur, mana makanan, mana liur, dan juga tidak bisa membuangnya, susah dibuang. Nah, gitu. Maka masuknya makanan itu bersama dengan liur tanpa ada niat, gitu kan, kesengajaan, itu diuzurkan, tak membatalkan puasa. Biasanya itu apa tuh ya? Ya daging, ya kan? Ya banyak lah tuh. Makan kacang goreng, ya kan? Terasa juga itu. Kalau ditelan sisanya batal dulu. Kalau sengaja ya, Bang. Kalau sengaja ada lah tadi istimewa tadi itu. Tadi kan ada liurnya yang ditelan. Ini sisanya itu batal. Wangi. Kecuali nggak sengaja ditelan, gitu kan? Nah, tak batal. Nah, itu ya. Li'annahu ma'dzur, kenapa dia diuzurkan? Susah, ya kan? Li'annahu ma'dzur. Wa kadza law sabaqa ma'ul madah. Kalau misalnya terlanjur air kumur-kumur itu tertelan. Ada orang berkumur-kumur, rupanya nggak sengaja tertelan. Au al-istinsyaq, air yang dimasukkan ke lubang hidung, min ghairi mubalaghah, tanpa ada kondisi berlebih-lebihan. Kumur-kumur itu ya normal aja, biasa. Rupanya dipukul kawan, kan, tertelan. Nah, gitu. Nah, ini cumanan nih kan gitu. Dari satu sisi dia memasukkan air ke mulut, dari sisi lain dia menelannya karena ketidaksengajaan. Fihima, ya maksudnya pada keduanya tadi yang disebutkan tadi, au ma'u ghuslin matlubin, atau terlanjur air cucian, air mandi, matlubin, yang diperintahkan, walau manduban, walaupun dia disunnahkan, ka ghusli jumu'atin, seperti mandi Jumat, ila jawfihi, ke rongganya. Bagaimana kalau ada orang mandi sunnah, tiba-tiba air itu terlanjur masuk ke dalam rongga tubuhnya, mau yang wajib mau yang sunnah mandinya, gitu kan? Fala yadurru, maka tidak membahayakan. Kenapa? Litawalludihi min ma'murin bih, karena dia tuh munculnya disebabkan oleh perbuatan yang disuruh dan diperintahkan. Jadi ada orang mau berwudu berkumur-kumur, rupanya tertelan, asalkan kumur-kumurnya tidak berlebih-lebihan, itu tak membatalkan. Kenapa? Kumur-kumur itu sesuatu yang disunnahkan ketika akan berwudu. Nah, itu dia maksudnya gitu. Namun syaratnya apa? Tidak sengaja. Nah, bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa ada pilihan dari dia untuk menelannya tersebut. Nah, itu dia. Ini ada pula lagi kasus, ya kan? Mana contohnya? Ini bi khilafi, berbeda. Ma idza kana ma'al mubalaghah, kalau misalnya sesuatu yang dia menelannya itu, air tadi itu bersamaan keadaannya mubalaghah, ma'al mubalaghah, berlebih-lebihan. Fihima, pada keduanya, pada apa? Madmadah atau istinsyaq itu berlebih-lebihan, maka itu batal. Kenapa? Linnahyi anha fi shaum, karena ada larangan dari berlebih-lebihan dalam puasa bagi orang yang puasa. Nah, ini amal mubalaghatu fi ghaslin najasah fala yadur. Kalau dia berlebih-lebihan dalam mencuci najis, tidak membahayakan puasanya. Karena mencuci najis dipaksanya berlebih-lebihan sampai tertelan, enggak batal. Kenapa? Wajib dibersihkan. Nah, itu dia.
Jadi fala yadurru ma'aha sabaqul ma'i, tidak memudaratkan bersama berlebih-lebihan keterlanjuran air masuk ke dalam mulut, ke dalam perut. Jadi sampai didongak-dongakkan mulut itu kenapa? Karena najis di darah, darah. Berlumuran darah mulut, jadi dibersihkan betul. Nah, sampai tiba-tiba termasuk, maka tidak membatalkan puasa. Nah, itu dia. Kenapa? Liwujubi izalatiha, karena wajib membersihkan najis itu, mensucikannya. Abi khilafi ma'i ghuslin ghairi matlubin, berbeda kalau air itu air mandi yang tidak disuruh. Tadi kalau mandi yang disuruh, kalau masuk air ke telinga, ya kan? Kalau masuk air ke lubang hidung, ya kan? Secara tidak sengaja, maka tidak batal. Kan itu kan? Tidak batal. Tapi kalau seandainya mandinya itu tak disuruh. Contoh, ka ghusli tabarrudin. Mandi karena mendingin-dinginkan badan. Nah, itu dia. Ya kan? Karena ingin mendinginkan badan. Panas betul, mandi dia. Tiba-tiba terminum. Tiba-tiba termasuk air itu ke dalam perutnya, maka ini fa innahu yadurru sabaquhu. Keterlanjurannya itu, maka sesungguhnya itu keadaan yadurru sabaquhu, keterlanjurannya itu memudaratkan puasanya. Memudaratkan akan puasanya ilal jauf, ke dalam rongga tadi. Nah, itu dia rumusnya. Kenapa? Li'annahu tawallada min ghairi ma'murin bih. Karena munculnya dari sesuatu yang tidak disuruh. Jadi itu kaidahnya. Kullu ma tawallada min ma'murin bihi fasabaquhu ma'dzurun. Maka keterlanjuran masuk ke dalam jawab itu diudurkan, dimaafkan. Nah, gitu. Kemudian apalagi wa kadza ma'ul ghuslatir rabi'ah, ada orang membasuh sampai 4 kali, sunnah 3, ya kan? Nah, ini dibasuhnya sampai 4. Wa illam yubaligh, sekalipun tidak berlebih-lebihan, memudaratkan puasa. Kita itu kan sunnah kumur-kumur 3 kali, ya kan? Tiba-tiba ditambahnya 1 lagi 4. Yang keempat terminum. Walaupun tidak berlebih-lebihan, batal puasa. Kenapa? Yang keempat sudah tidak diperintahkan. Wa amal ma'ul ladzi wada'ahu fi famih, adapun air yang seseorang meletakkan di mulutnya. Jadi ada orang sengaja meletakkan air di mulutnya, gitu kan? Untuk apa? Litadarrudin, untuk mendinginkan mulut. Gitu kan? Sengaja dia. Au daf'i atashin, atau menolak haus supaya enggak haus. Ini bagaimana nih, gitu kan? Fala yadurru sabaquhu li syiddatil hajati ilaih, tidak memudaratkan keterlanjuran air tersebut karena bersangatan hajat kepadanya. Jadi ini kondisi di mana mungkin kalau tidak seperti itu orang akan dehidrasi, ya kan? Apa bisa pingsan dan sebagainya, maka dilakukan cara itu. Nah, diletakkan di mulut tadi untuk mendinginkan. Rupanya kelewatan sedikit. Nah, kalau hajatnya memang bersangatan, katanya itu tidak membahayakan puasanya. Nah, gitu. Kemudian berikutnya lagi kita lihat mana lagi ya? Nah, nih. Qauluhu amdan, sengaja memasukkan sesuatu ke dalam tubuh rongga itu membatalkan puasa. Dan sekarang ada kasus. Ini dia. Walau baris itu juga, cuma yang kita baca dulu. Ma'al ilmi, maksud amdan itu ay ma'al ilmi, maksud sengaja itu tahu. Wal ikhtiyar, ada pilihan. Fala yuftiru bihi illa idza kana 'amidan 'aliman mukhtaran kama marra. Tidak batal puasa, maka seseorang itu tidak membatalkan akan puasanya dengan sesuatu yang masuk ke dalam rongga.
Bihi itu bima wasola ya. Kecuali apabila dia itu amidan aliman mukhtaram, sengaja tahu dan dengan pilihan. Kama marra, sebagaimana yang sudah lewat. Ada kasus ya, mungkin terjadi, mungkin tidak. Tapi ini namanya fikih kan, kasus seandainya terjadi bahkan itu. Lau asbaha saiman. Kalau seandainya katanya di waktu pagi, ya kan? Lau asbaha, kalaulah memasuki waktu pagi seseorang itu saiman, dalam keadaan berpuasa. Wa fihi tarafu khait. Ternyata di mulutnya itu ada ujung benang. Jadi ujungnya di mulut, sebagian lagi dalam perut. Gitu, tak tuntas ditelan, gitu kan, nanggung. Jadi wa fihi tarafu khaitin qad ibtala'ahu lailan. Pada pagi itu di mulutnya ada ujung benang, yang benang itu sudah dia telan di malam hari, tapi ujungnya ketinggalan. Kal kunafatil ma'rufah. Jadi seperti makanan kunafah. Kunafah tuh kalau di kamus itu semacam apa? Manisan, berserat dia, seperti benang. Jadi seratnya itu kuat. Jadi mungkin dia makan itu, rupanya di mulut itu ketinggalan seratnya itu. Gitu kan? Fa'in ibtala'a baqiyahu aftara. Kalau ditelannya sisa benang di mulut tadi, maka aftara, ia telah membatalkan puasa. Jadi kalau ditelannya benang itu batal puasanya. Liwusuli ainin jaufahu, karena sampainya satu benda ke rongganya. Itu satu kasus. Nah sekarang kalau nggak boleh ditelan, dicabut. Macam mana itu? Tidak boleh ditelan. Wa in naza'ahu aftara. Kalau dicabutnya batal puasanya. Itu dia. Kalau ditelan batal, kalau dicabut batal. Biarkan aja lah, kan itu. Kan itu. Dibiarkan ada lagi masalah. Kenapa kalau dicabut batal? Li'annahu ta'ammadal qai'. Karena dia menyengaja muntah, kan mengeluarkan. Tapi wa in tarakahu, kalau dibiarkannya batalat salatuhu, salatnya tak sah, bersambung dengan najis. Gitu. Jadi bingung gimana kan itu. Ini macam mana ini? Dicabut batal puasa, dibiarkan batal ditelan batal puasa, dibiarkan tak sah salat. Itu kan? Nah, kenapa tak sah litisalihi bin najasah allati fi jawfi, karena bersambungnya benang tadi dengan najis yang ada dalam perutnya. Nah, akhirnya bingung dia. Gimana caranya? Fa kaifa at-tariqu fi sihhati shaumihi wa salatihi? Bagaimana jalannya supaya puasanya sah, salatnya sah? Sementara tadi nggak ada solusi kan itu. Ditelan batal puasa, dicabut puasa batal, dibiarkan sholat tak sah. Lalu kata Imam Al-Bajuri, bagaimana caranya supaya puasanya sah, sholatnya sah? Wa tariquhu fi dzalik. Jadi jalannya, kata beliau, dan jalan orang yang tadi itu fi dzalik, pada kesahan sholat dan puasa, ya kan? Yanzi'ahu syakhsun akhara minhu wa huwa ghafil. Jalannya seseorang mencabut benang itu. Jadi ada orang lain yang mencabut benang itu dari dirinya. Syaratnya dia sedang lalai. Dalam keadaan dia nggak tahu
kita cabut benang tuh. Nah, entah lagi tidur ya kan. Gitu. Lagi tidur kan itu. Lagi dia santai, tak tahu dia, kita cabut mendadak. Kalau seperti itu puasanya sah, sholatnya nanti sah. Syaratnya lalai dia. Nah, harus lalai, harus dia tidak tahu. Fala yadurru dzalika hina idzin, maka tidak memudaratkan hal tersebut, dicabut tadi itu ketika itu. Kenapa? Karena dia kondisinya tidak ada pilihan, la ikhtiyara lahu fihi, tak ada pilihan. Tiba-tiba dicabut. Tapi fa illam yakun ghafilan, kalau dia itu enggak lalai, tahu dia mau dicabut, dibiarkan ya. Wa tamakkuna fa illam yakun ghafilan, jika dia tidak lalai, wa tamakkana, dan ia mampu min daf'in nazi', untuk menolak orang yang mau mencabut itu karena dia tahu, darra, maka puasanya bermasalah. Mencabut itu membahayakan puasanya. Kenapa? Linisbatin naz'i inda ilmihi, karena penisbatan pencabutan itu kepada pengetahuannya. Wa tamakkunihi minad daf'i lahu, dan memungkinkan ia menolak orang yang mencabut tadi. Kenapa kok batal? Likaunin naz'i muwafiqan li gharadin nafsi, karena sebenarnya hatinya ingin dicabut. Nah, jadi sesuai ada yang mencabut, dibiarkannya, berarti termasuk itu perbuatan dia sendiri. Nah, jadi caranya orang yang tahu lagi dia sedang lalai, kita cabut. Nah, itulah jalan solusinya. Nah, gitu kan? Nah, ternyata di kondisi di lapangan, ya kan, kata Syekh, fa illam yattali' alaihi 'arifun bihadzal tariq, kalau tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat benang itu. Siapa? Orang yang tahu cara untuk menyelamatkan dia agar puasanya sah, agar sholatnya sah, itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Wa yuriduhu wal khalas min dzalik, sementara dia ingin bebas dari benang itu. Bagaimana caranya? Kalau seperti itu, rafa'a amrahu ilal hakim, dia pergi ke pengadilan. Wah, itu dia. Datang ke pengadilan, apa? Minta tolong diputuskan nih status benang nih gimana? Gitu. Sampai kayak gitu ya kan? Liyajbarahu ala naz'i, supaya hakim memaksa dia untuk mencabutnya. Jadi kalau sudah hakim mengatakan kamu wajib mencabut benang itu, akhirnya apa? Dia mencabut benang itu bukan karena keinginan dia, tapi karena dipaksa oleh hakim. Itu ya. Kalau seperti itu, la yadurru, tidak memudaratkan. Nah, pencabutan itu tidak memudaratkan. Kenapa? Karena dia mencabutnya bukan atas kehendak dia sendiri. Nah, itu dia ya. Jadi ini perkara yang kayaknya memang jarang dibahas, jarang gitu kan. Makanya kalau kita membaca kitab Hasya Bajuri ini banyak sekali memfaidah kan, itu kan, fawaid. Iya, sepele tapi dalam. Nah, itu. Kita lanjutkan halaman 292. Yaitu wa yustahabbu fi shaumi thalathatu asya', disunnahkan dalam puasa itu 3 perkara. Nah, di sini 3, maksud 3 itu apa? 3 perkara yang disebutkan. Sebenarnya yang disunahkan itu banyak ya, bukan 3-nya. Nah, gitu. Kita lihat wa yustahabbu fi shaumi dalam hasyiahnya, dan disunnahkan dalam puasa. Maksudnya apa? Ai bisababihi, dengan sebab puasa, wali ajlihi, dan karena puasa. Jadi fi di situ, fa fi, lafaz fi itu lisababiyati wal illiyah, sebab dan alasan. Nah, sababiyah dan illiyah. Ini yang sunnah ini, la farqa fi shaumi bainal fardhi wan nafli. Tidak ada beda mau sunat, mau puasa sunat, mau puasa fardu, sama sunnahnya.
nggak ada beda. Apa yang disunahkan tuh 3 perkara. Nah, jadi ada 3 yang disunahkan. Mana dia? Yang 3 itu? Yang 3 itu? Nah, di sini kok 3? 3 itu kata beliau bihasabil madhkuri huna. Menurut yang disebutkan. Wa illa kalau tidak, fayustahabbu fis shaumi umurun katsira. Banyak sekali perkara yang disunahkan ketika berpuasa. Banyak betul. Apa contohnya? Katarki syahwati, meninggalkan keinginan-keinginan allati la tubtilu shaum, yang tidak membatalkan puasa. Keinginan-keinginan yang tidak membatalkan puasa itu disunahkan untuk tidak dilakukan. Apa contohnya? Kasyammir rayahin, mencium kembang wangi. Mencium wangi-wangian. Itu sunnah, tidak menciumnya. Nah, itu dia. Apalagi wan nazar ilaiha, memandang kepada kembang wangi. Memandang apa? Tempat-tempat yang indah. Ngabuburit, ya kan? Itu sunnah kita. Maksudnya sunnah bagi orang yang puasa untuk tidak mencium kembang-kembang wangi dan memandang kepada kembang yang wangi tadi. Makanya sunnah untuk tidak ngabuburit ketika Ramadan. Nah, di sini dia nih ibrahnya kita ambil, kita kiaskan kemari. Kenapa? Li'anna dzalika taraffuhun, karena kalau kita mencium wangi-wangian, memandang tempat yang elok-elok, yang indah-indah ketika puasa, itu namanya bersenang-senang. Wa huwa la yunasibul hikmatal muradat, la yunasibul hikmatal muradata min as-shaum, tak sesuai dengan hikmah puasa. Nah, itu dia. Makanya dulu kan pernah kita dengar kan, kata ustadz kita tuh jangan puasa tuh jangan nyium minyak wangi. Ini itu kan? Karena ini dia alasannya. Nah, itu. Jangan itu disunnahkan untuk tidak mencium minyak wangi. Nah, gitu. Wa tarki nahwi hajmin, meninggalkan seumpama berhajm, berbekam, ya kan? Kafasdin, seperti fasad yang mengeluarkan darah itu makruh. Sunnah tidak berbekam ketika puasa, sunnah tidak berfasad. Fasad itu mengeluarkan darah juga kan? Kenapa? Li'anna dzalika yud'ifuhu, kadang-kadang membuat lemah orang yang puasa. Wa rubama ahwajahu ilal iftar, kadang-kadang hal itu menyebabkan dia mengantarkannya untuk berbuka. Nah, itu dia. Nah, ada hadis Rasul yang mengatakan aftara. Ada yang mengatakan, mana dia? Aftaral hajim wal mahjum. Ya kan? Batallah. Aftara, telah membatalkan, telah membuka akan puasa orang yang berbekam dan yang dibekam. Nah, yang dibekam membatalkan puasa, yang dibekam membukakan puasanya, dan yang membekam juga membukakan puasanya. Ini kata beliau maksudnya ta'arrada lil iftar, mengarahkan untuk berbuka puasa. Nah, cuma ini alasan ini nanti kalau pada kenyataannya bisa dibantah ya. Kenapa? Kalau untuk yang dibekam itu bisa jadi kan itu kan. Tapi untuk yang membekam, alasan Syekh di sini apa? Orang yang membekam itu kenapa bisa kadang-kadang menyebabkan puasanya batal? Karena waktu itu kalau bekam tuh disedot pakai mulut. Nah, alat tuh disedot, khawatirnya ada yang masuk kan itu kan. Nah, kalau sekarang kan nyedotnya lain, benda. Nah, bukan mulut nyedot kan, pakai benda. Nah, jadi artinya apa? Kalau hal itu tidak terjadi, maka tentu alasan ini tidak berlaku. Nah, seperti itu. Nah, yang sunnah tadi, yustahabu fi shaumi thalathatu asya, ahaduha, pinggirnya ya, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka puasa. Di kitab Fathul Qaribnya,
ta'jilul fitri, sunnah mempercepat berbuka pada waktunya. Nah, jangan pula jam 5 buka, kan itu kan. Nah, di situ dijelaskan enta haqqaqa ghurubus syamsi, kalau sudah nyata terbenamnya matahari. Makanya kalau kita jadi muazin di masjid maghrib tuh betul-betul waspada kita muazan. Jangan pula rasa-rasanya ini sudah maghrib, azan kita ternyata 5 menit lagi belum masuk waktu, kan itu. Jika telah nyata terbenamnya matahari, maka disegerakan berbuka. Fa in syakka, kalau ada orang yang ragu, ini kira-kira matahari sudah terbenam atau belum, fala yu'ajjalil fitra, maka tidak dia menyegerakan berbuka. Nah, ini apa di sini nih? Jelas nanti nih disebutkan Syekh Al-Bajuri ya. Apa dia? Enta haqqaqa ghurubus syamsi. Apa kata beliau? Ai ka'an yu'ayinal ghuruba. Penegasannya seperti orang yang memandang dengan mata kepala terbenamnya matahari. Memang nampak betul dia tuh terbenam matahari, maka segera dia berbuka puasa. Itu satu. Wa kadza, seperti itu juga, seperti nyata terbenamnya matahari, in dhannahu bil ijtihad. Kalau ada orang yang menduga matahari terbenam dengan ijtihadnya, dia nggak melihat langsung matahari terbenam, tapi dia menduga kuat matahari sudah terbenam, lalu dia berijtihad. Bagaimana berijtihad? Misalnya gini, biasanya kalau bukan waktu dia tinggal di Jepang kan gitu kan, setelah sholat asar membaca Ratibul Haddad itu pas bacaan terakhir dari doa Ratibul Haddad itu masuk maghrib. Nah, kan itu, ini contoh kan. Tiba-tiba dia pergi ke Indonesia, kan itu. Di Indonesia di tengah sawit pula. Nah, tak nampak matahari terbenam. Lalu dia membaca Ratibul Haddad dengan cara pembacaan yang sama dengan yang dilakukannya ketika di tempat matahari itu nampak ketika terbenam. Pas akhir daripada bacaannya dia menduga ini sudah maghrib. Nah, ijtihadnya dari mana? Akhir bacaan itu ijtihadnya. Dengan berakhirnya bacaan ini saya berijtihad bahwasanya waktu maghrib sudah masuk, kemudian dia pun berbuka puasa di saat itu. Nah, kalau kita bagaimana ijtihadnya? Ijtihad kita yaitu dengan melihat jadwal waktu sholat. Nah, itu dia. Kemudian cocokkan dengan jam internasional. Nah, itu dia. Itulah ijtihad kita. Kama yurshidu, itu dia. Tapi nanti ada ya masalah di sini. Orang yang berijtihad, kita lihat di dalam kurung itu di 4 baris setelahnya. Jadi ya, walau hasala lahu dhannun bighairi ijtihadin, kalau terjadi dugaan tanpa ijtihad. Ini aja. Falau aftara bil ijtihad, kalau ada seseorang berbuka dengan ijtihad. Tadi kan dia berbuka dengan ijtihad. Misalnya membaca Ratibul Haddad, dia buka puasa. Tsumma bana ghalatuhu, ternyata salah. Ternyata belum lagi waktunya. Batala saumuhu, maka batal puasanya. Gitu juga kita menengok jam dinding ya kan, jadwal sholat. Rupanya jadwal sholat yang kita beli itu kalau tak diupdate setiap sebulan bertambah semenit, kan itu kan. Pas Ramadan kita sangka sudah masuk maghrib, karena berpedoman kepada itu berbuka kita, ternyata kecepatan 1 menit, maka batal puasa kita. Nanti setelah Ramadan kita wajib mengganti puasa itu. Nah, itu dia. Kemudian apalagi kata beliau,
Mana ini? Kenapa batal? Illa ibrata bidzannil bayyin khata'uhu, karena tidak ada ibrah, hitungan sebab dugaan yang jelas kesalahannya. Jadi beramal dengan dugaan yang jelas kesalahannya, maka itu tidak ada hitungan di situ. Nah, itu dia. Bi khilafi ma idza bana shawab. Beda kalau ternyata benar ijtihadnya tadi, nah, sah puasanya. Atau dia tidak tahu nih benar atau salah, sah puasanya. Nah, dia nggak tahu ijtihadnya benar atau salah, sah puasa. Kalau ijtihadnya ternyata salah, batal puasanya. Kalau ijtihadnya benar, sah puasanya. Nah, itu dia. Jadi ini perkara tentang menyegerakan berbuka puasa. Jadi jangan kita jadikan alasan, oh saya kan nggak tahu waktu tadi berbuka puasa, ternyata waktunya belum masuk, nggak ada di situ. Kalau tak tahu tak berdosa. Kalau tahu dia tak sah puasanya, wajib diganti. Nah gitu. Makanya sebenarnya kalau di sini daripada seperti itu memang ya lebih baik kita tunda sedikit, ya kan? Kalau seperti itu kita tunda agak semenit baru kita buka sampai kita merasa yakin bahwasanya matahari itu memang sudah terbenam. Nah, gitu. Kemudian wasani yang kedua apa? Ta'khirus suhur, mengakhirkan makan sahur malam yaqa fi syakkin fala yuakhar. Selama tidak terjadi jatuh ia dalam keraguan, maka tidak diakhirkan makan sahur tersebut. Nah, kemudian di sini masalah berbuka puasa itu sunnah, ya. Yusannu ayuftiru ala tamrin. Disunnahkan berbuka dengan kurma kering. Nah, cuma dalam hasyiah dijelaskan wa yuqaddamu alaihi ar-rutabu, didahulukan atas kurma kering itu apa? Kurma basah. Jadi kalau kita mau buka puasa sebenarnya deretan pertama sunnahnya itu kurma basah. Nah, apa contoh kurma basah itu? Nah, misalnya ajwah, ya kan? Kalau tak ada kurma basah, tsummal busr, al-busru. Busru itu pentil. Kurma apa tuh? Belum masak. Nah, kurma muda. Nah, setelah itu kalau tak ada baru tamar, kurma kering, ya kan? Nah, kalau tak ada disunnahkan yusannu ayuftiru ala ma'in, berbuka dengan air. Nah, jadi ranking 1 kurma, ranking 2 air. Air itu sunnahnya apa? Air zam-zam. Ah, itu dia. Sunnahnya air zam-zam, bukan air sam-sam. Air zam-zam. Nah, itu dia. Nah, kalau tak ada lagi air, kalau air tak ada, wa ba'dal ma'i al-hulwu wa huwa ma lam tamassahu an-nar. Maksudnya sesuatu yang manis yang belum disentuh oleh api. Nah, apa contohnya? Zabib, laban, asal. Zabib itu anggur, laban itu susu, asal itu madu. Nah, jadi urutannya gitu, kurma, air zam-zam, air aqua, ya kan? Baru nanti apa? Buah-buah, sesuatu yang manis yang belum disentuh oleh api. Kalau kita terbalik, nomor 1 kolak dulu. Itu dia. Padahal ini kan orang yang berbuka puasa dengan kolak dengan orang yang berbuka puasa dengan kurma beda pahalanya. Kenapa beda? Kalau dengan kurma dia dapat pahala sunnah. Kenapa? Mendahulukan yang lebih utama. Nah, gitu. Kalau tak ada, nah nanti kan ada tadi anggur, ada susu, ada madu. Wal labanu afdalu minal asal, berbuka dengan susu lebih utama daripada madu. Kenapa? Lebih enak minum susu daripada minum madu. Kan itu kan? Makanya perempuan itu kan tak mau dimadu dia kan? Itu. Kemudian wallahmu afdalu minhuma, daging lebih utama dari susu dan madu. Tsummal hulwa, kemudian manisan.
Kalau tadi manisan yang belum disentuh api, sekarang manisan yang disentuh oleh api. Nah, jadi kalau urutannya apa? Urutannya itu famin rotabin fal busri fatamri zamzamin famain fahulwin thummal hulwa lakal fitr. Itu dia. Maka dari kurma basah, kemudian kurma pentil, kemudian kurma kering, kemudian air zam-zam, kemudian air selain zam-zam, kemudian manisan yang tidak disentuh oleh sesuatu yang manis yang tidak disentuh oleh api, kemudian manisan yang sudah disentuh api, lakal fitru, untukmu berbuka dengannya. Itu sunnah kita berbuka puasa. Nah, itu jadi mumpung nih Ramadan ya, banyak kan stok kurma kan itu kan. Nah, karena kalau udah Ramadan agak mahal sedikit gitu kan. Nah, jadi mungkin kita cukupkan sampai poin ini saja. Ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka puasa di saat kita melakukan ibadah puasa. Ya. Apa itu tadi? Gimana tadi? Walaisal murad. Hah? Oh iya betul, iya. Mana dia tuh? Farubama afsabu syai'. Oh ya, wa tarki dzauqi ta'amin aw ghairihi, meninggalkan merasakan makanan atau selain makanan. Kenapa? Khaufa wusulihi ila halqihi, karena takut sampainya makanan itu ke kerongkongannya. Illa lihajatin, kecuali karena kebutuhan. Tukang masak. Kalau sempat tak dirasa asin semua, tak mau orang beli, kan itu kan? Nah, kemudian wa tarki alkin, meninggalkan alak. Alak itu apa? Kalau alak dengan memfathahkan ain itu maksudnya madghin, mengunyah. Apa contoh mengunyah? Mengunyah, mengumpulkan liur. Gitu kan, dikumpulkan, dikunyah. Kemudian ditelan. Kalau dia wa amal ilak, tadi kan alk, ya kan? Ilak itu fal ma'luk, kaliban, mengunyah permen karet, makruh. Mengunyah permen karet waktu puasa makruh. Tapi kalau dia ditelan, permen karetnya batal, apalagi yang berasa. Nah, batal lu. Ini maksudnya permen karet ini yang gak ada rasanya, dikunyah. Nah, mungkin lagi terapi wajah gitu kan. Nah, di sini sunnah itu tidak dilakukan gitu. Kenapa? Li'annahu yajma'ur riq, dia mengumpulkan air liur. Nah, lama-lama dikumpulkan sampai 1 gelas, diminum, ditelan, batal enggak puasanya? Tidak. Nah, itu dia. Fa in bala'ahu, ini batal lah. Batal tapi pendapat dhaif. Ya, pendapat dhaif batal, tapi pendapat yang mu'tamad la yuftir, tak batal. Ya, maksudnya kalau ada orang mengumpulkan liur kemudian ditelannya, pendapat dhaif batal, kalau pendapat mu'tamad tak batal. Jadi kita pegangnya mu'tamad. Wa in alqahu 'attashahu, kalau dia membuang liur tadi membuat dia menjadi haus, maka itulah sebabnya kenapa tak batal puasa, dengan menelan liur yang dikumpulkan tersebut. Nah, itu dia. Ada kita? Ya, ragu tak? Ya. Baik, demikian saja. Mungkin sampai di poin ini ya. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.